Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Robit Ufuhul Mubin Rozik Al-Aziz dari semester 5 Prodi PAIB. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Nurdi SAG MPD. Nah, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari proses masuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia agak unik bila dibandingkan dengan masuknya Islam ke daerah-daerah lain. Keunikannya terlihat pada proses masuknya Islam ke Indonesia yang relatif berbeda dengan daerah lain. Islam masuk ke Indonesia secara damai, dibawa oleh para pedagang dan mubaligh. Sedangkan Islam masuk daerah lain pada umumnya banyak lewat penaklukan, seperti masuknya Islam ke Irak, Iran, Mesir, Afrika Utara, sampai ke Andalusia. Masuknya Islam ke Indonesia tidak bersamaan. Ada daerah-daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam. Di samping ada daerah yang terbelakang dimasuki Islam, berkenaan dengan ini telah disepakati bersama oleh sejarawan Islam bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah di Sumatera sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi. Sedangkan Islam masuk ke Jawa waktunya diduga kuat berdasarkan batu nisan kubur Fatimah binti Maimun di Laren Gresik sekitar tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, kawasan Asia Tenggara mulai berkenalan dengan tradisi Islam. Hal ini terjadi ketika para pedagang Muslim yang berlayar di kawasan ini singgah untuk beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif, khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara, berlangsung beberapa abad kemudian. Tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara memberikan catatan sejarah tentang peranan bangsa Arab, Persia, dan Gujarat dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan ini. Kehadiran mereka di beberapa pelabuhan Asia Tenggara pada tahap awal setidaknya telah memperkenalkan kepada penduduk setempat tata cara melaksanakan ibadat Islam. Hal inilah yang merupakan cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang memberikan pengaruh dalam peradaban dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Islam di Sumatera, seperti Kerajaan Paralak. Pada tahun 173 Hijriah, sebuah kapal layar dengan pemimpin mahkota khalifah dari Teluk Kambai, Gujarat, berlabuh di Bandar Paralak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dakwah yang terdiri atas orang Arab, Persia, dan Hindia. Mereka menyamar sebagai awak kapal dagang dan khalifah menyamar sebagai kaptennya. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Malik al-Saleh pada sekitar tahun 1267. Raja pertama bernama Sultan Malik as-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik al-Tahir. Selanjutnya, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri abad ke-15 atau 1496 Masehi. Pendirinya adalah Ahli Muhayyad Shah. Di awal-awal perkembangan pemerintahannya, wilayah Kesultanan Aceh berkembang hingga mencakup daya
Pedir, Pasai, Delhi, dan Aru pada tahun 1528. Ali Muqayyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Rayad Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1568. Nah, selanjutnya kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Para ahli sejarah berpendapat bahwa penyebaran Islam di Jawa adalah Wali Songo. Mereka tidak hanya berkuasa pada lapangan keagamaan, tetapi juga dalam pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Setelah ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya Panangsang pada tahun 1546 Masehi, seluruh kebesaran kerajaan dipindahkan ke Pajang. Ia mendapatkan gelar Sultan Andiwijaya. Yang ketiga, Kerajaan Mataram. Setelah permohonan Senopati Mataram atas penguasa Pajang berupa pusaka kerajaan dikabulkan keinginannya untuk menjadi raja. Sebenarnya telah terpenuhi. Dalam tradisi Jawa, penyerahan seperti ini berarti penyerahan kekuasaan. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalnya, ia digantikan oleh putranya bernama Seda Ingkrapyak yang memerintah sampai tahun 1613 Masehi. Seda Ingkrapyak digantikan oleh putranya Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat 1568 Masehi. Dalam usia 120 tahun, pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda, Kelapa, dan Banten. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, terjadilah kekosongan jabatan pemimpin tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. 3. Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Banjar. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suryansyah. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas Batanglah, Sukanciana, dan Sambang. Yang selanjutnya, Kerajaan Goa Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Hal ini disebabkan Kerajaan Goa barulah dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad atau awal abad tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, para pedagang Muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai
mendatangi daerah ini. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate mengikuti nama ibu kotanya adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'ab Masyhur Malamo pada 1257, Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku, khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam, mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Selanjutnya, peranan pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Mencermati pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, maka dipahami bahwa betapa besar peranan kerajaan-kerajaan tersebut dalam proses Islamisasi di Nusantara. Tentunya hal tersebut memberikan juga pengaruh pada pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Adapun peranannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam di kerajaan Islam Sumatera. Pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Sumatera sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini dibuktikan pada kerajaan Parlak sebagai salah satu kerajaan tertua di Sumatera. Menurut riwayat bahwa Sultan Mahdun Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243 sampai 1267 Masehi, tercatat sebagai sultan yang keenam, terkenal sebagai sultan yang arif bijaksana lagi alim sekaligus ulama. Dan sultan inilah yang mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu. Di Parlak juga sudah terdapat lembaga pendidikan lainnya berupa majelis taklim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalam ilmunya. Pada majelis taklim ini diajarkan kitab-kitab agama yang punya bobot dan pengetahuan tinggi seperti kitab Al-Um, karangan Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Adapun peranan kerajaan Islam di Aceh Darussalam dalam bidang pendidikan dapat dilihat dalam tulisan Hasjimi Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Dia mengemukakan di antara lembaga-lembaga negara yang tersebar dalam Kanun Meukuta Alam ada 3 lembaga yang bidang tugasnya meliputi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu 1. Balai Setia Hukama. Balai ini dapat disamakan dengan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para sarjan, hukama atau ahli pikir untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Balai Setia Ulama. Balai ini disamakan dengan jawatan pendidikan yang membahas masalah pendidikan. 3. Balai Jamaah, himpunan ulama. Balai ini disamakan dengan sebuah studi klub, tempat para ulama atau sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran membahas masalah-masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pendidikan Islam di kerajaan Islam Jawa. Dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyiaran agama Islam semakin meluas. Pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan dilaksanakan di Aceh, yaitu
dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Wali suatu daerah diberi gelaran resmi, yaitu gelar Sunan dengan ditambah nama daerahnya, sehingga tersebutlah nama-nama seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik, Ki Ageng Tarub, dan lain-lain. Setelah pusat kerajaan Islam berpindah dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 Masehi, terutama di saat Sultan Agung pada saat 1613 Masehi berkuasa, terjadi beberapa macam perubahan termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Dalam bidang pendidikan Islam, perhatian Sultan Agung cukup besar pada zaman itu telah dibagi tingkatan-tingkatan pesantren itu kepada beberapa tingkatan, yaitu 1. Tingkatan pengajian Al-Quran. Tingkatan ini terdapat pada desa yang diajarkan meliputi huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, barazanji, rukun Islam, rukun iman. Yang kedua, tingkatan pengajian kitab. Para santri yang belajar pada tingkat ini ialah mereka yang telah khatam Al-Quran. Tempat belajar biasanya di serambi masjid dan mereka umumnya mondok. Guru yang mengajar di sini diberi gelar Kiai Anom. Kitab yang mula-mula dipelajari adalah kitab-kitab 6 bis, yaitu sebuah kitab yang berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan Matan Takrib dan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, tingkat pesantren besar. Tingkat ini didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari pesantren desa. Kitab-kitab yang diajarkan di sini adalah kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Cabang-cabang ilmu yang diajarkan adalah fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. 4. Pondok pesantren tingkat keahlian atau takhasus. Ilmu yang dipelajari pada tingkatan ini adalah satu cabang ilmu dengan secara mendalam. Tingkatan ini adalah tingkatan spesialis. 3. Pendidikan Islam di Kerajaan Islam Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Salah satu kerajaan Islam yang memiliki pengaruh terhadap proses pengembangan pendidikan Islam di Kalimantan adalah Kerajaan Islam Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Tahmidillah pada tahun 1778 sampai 1808 Masehi, hadirlah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau diangkat sebagai mustasyar kerajaan, mufti besar negara Kalimantan, untuk mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Untuk mendidik dan membina masyarakat Islam, ia mendirikan pondok pesantren untuk menampung para santri yang datang menuntut ilmu dari berbagai pelosok Kalimantan. Dari sini lahirlah ulama-ulama yang akan melanjutkan syiar dan dakwah Islam di Kalimantan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak mengarang kitab-kitab agama, diantaranya yang paling terkenal sampai sekarang adalah kitab Sabilul Muhtadin di Pondok Pesantren Darussalam di kampung dalam pagar. Beliau memberikan pengajian kitab dengan sistem halaqah, menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa daerah Banjar, sedang para santri menyimaknya. Adapun usaha-usaha dalam bidang pendidikan dan agama diantaranya 1. Memperluas dan menyempurnakan masjid. 2. Mendatangkan ulama dari Madinah seperti Syekh Madinah. 3. Mengeluarkan perintah kepada raja-raja bawahannya agar masjid yang ada di daerahnya dipelihara dan diperbaiki. Yang belum memiliki masjid, negara segera membangun agar rakyat melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, kesimpulannya, pada permulaan abad ke-17, Islam telah merata di hampir seluruh wilayah Nusantara
dan muncul kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Parlak, Samudra, Pasai, Aceh, Darussalam di Sumatera, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten di Jawa, Banjar dan Kutai di Kalimantan, Goa, Talo, dan Bone di Sulawesi, Ternate dan Tidore di Maluku, serta masih banyak lagi kerajaan Islam di Nusantara yang belum sempat penulis bahas. Proses pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara mendapat perhatian yang besar dari para raja atau sultan yang memerintah kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Hal ini dibuktikan dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam serta tempat-tempat ibadah yang membawa pengaruh positif terhadap kemajuan pendidikan masyarakat Islam. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah-salah kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, selebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.